Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menunjukkan proses kegiatan belajar mengajar di Laboratorium Mikrobiologi Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Laboratorium Mikrobiologi merupakan salah satu laboratorium yang digunakan oleh Prodi D3 Analis Kesehatan dan didukung dengan fasilitas yang sangat memadai, seperti ruang laboratorium yang nyaman, serta peralatan laboratorium yang lengkap. Sebelum memasuki laboratorium, mahasiswa dapat menyimpan barang bawaan seperti tas di dalam loker yang sudah disediakan. Kemudian, setelah menyimpan barang bawaan, mahasiswa bersiap memasuki laboratorium dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap seperti jas laboratorium, masker, dan handscoon. Setelah memasuki laboratorium, mahasiswa dipersilakan menempati tempat yang sudah disediakan. Berikut ini adalah proses kegiatan belajar mengajar di Laboratorium Mikrobiologi Program Studi D3 Analis Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin. Yang pertama adalah responsi materi praktikum oleh dosen. Penyampaian materi responsi praktikum oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan bidang kompetensi dosen. Sebagai contoh, mata kuliah bakteriologi yang diampu oleh Ibu Imas Latifah, SKM, MK3. Materi yang disampaikan sesuai dengan kompetensi bidang analis kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan untuk materi kita hari ini, yaitu tentang identifikasi bakteri ya. Dari hasil hitung jumlah kuman ya kemarin yang pada media flat. Nah, untuk hari ini Anda harus menghitung berapa koloni yang tumbuh pada masing-masing petri ini ya. Kemudian sudah semuanya nanti Anda lakukan hitung koloni dengan menggunakan koloni counter. Kemudian nanti untuk yang identifikasi ya, dari cawan petri untuk bakteri patogennya Anda lakukan pewarnaan gram untuk melihat jenis bakteri apa saja yang ada ataupun yang tumbuh pada media tersebut. Ya, jadi kalau yang dihitung koloninya tadi untuk mengetahui berapa jumlah koloni yang tumbuh ya dari spesimen atau dari sampel yang kita periksa. Kemudian kalau pewarnaan gram nanti untuk identifikasi ya. Jadi nanti lakukan pewarnaan gram dulu. Nah, sudah diketahui jenis bakterinya apa, gramnya, kemudian nanti tentukan Anda mau lanjutkan ke media apa gitu ya. Atau untuk uji biokimianya ataupun apakah uji katalase atau koagulase ya.
Nah, kemudian dari Petri ini masing-masing nanti Anda inokulasi ataupun Anda identifikasi ya, dari hasil inokulasi ini hanya satu koloni saja ya untuk dilakukan pewarnaan gram. Baru nanti dilanjutkan ke identifikasi menggunakan media uji biokimia. Sementara kalau untuk yang menghitung jumlah koloninya, Anda gunakan koloni counter ya, koloni counter yang sudah ada di meja masing-masing ya, seperti ini. Coba saya lihat. Nah, ini kan ada banyak koloni yang tumbuh ya. Nah, nanti Anda lakukan penghitungan ada berapa jumlah koloni yang tumbuh pada cawan Petri ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Nah, nanti sambil jalan saya akan terangkan juga ya. Oke, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Saya di sini bertanya mengenai perhitungan jumlah koloni. Kan ada koloni yang bertumpuk ya, Bu. Nah, itu sistem perhitungannya kita dihitung satu atau dihitung juga yang nempelnya itu 1, 2. Oh, betul. Sistem perhitungan. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, untuk koloni yang numpuk misalkan ya, itu kan seperti satu koloni tapi kok kayaknya lebih banyak gitu ya, ada numpuk. Nah, itu kita kalau memang nempel banget itu kita hitung satu koloni saja. Tapi kalau misalkan memang ada tapi rapat, nah itu tetap Anda hitung sesuai dengan berapa di situ koloninya walaupun sangat berdekatan gitu. Jadi kalau memang sudah bisa dibedakan berarti kita hitung berapa koloni itu. Tapi kalau betul-betul dia nyatu gitu ya itu dihitung sebagai satu koloni. Gitu ya. Jelas? Jelas. Oke. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada mungkin bisa lanjut ya untuk ke tahap selanjutnya. Pada saat Anda mengamati, Anda lihat sudah ada sesuai dengan buku panduan ya, dengan modul praktikumnya. Nah, nanti juga dikerjakan di dalam modul praktikum tersebut. Oke, silahkan. Ya, silahkan dikerjakan. Yang Lanjut, kedua yang adalah koloni, pewarnaan silakan hitung bakteri. koloni. Pewarnaan bakteri merupakan salah satu materi dasar pada mata kuliah bakteriologi, sehingga mahasiswa harus mampu melakukan pewarnaan bakteri seperti pewarnaan gram. Yang ketiga, inokulasi bakteri pada media plate. Inokulasi bakteri pada media merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh analis kesehatan, sehingga mahasiswa harus mampu melakukan inokulasi bakteri di media plate pada biosafety cabinet, yang selanjutnya diinkubasi pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Yang keempat, hitung jumlah koloni. Hitung jumlah koloni merupakan kompetensi yang juga harus dimiliki oleh analis kesehatan dengan cara menghitung jumlah koloni pada media plate, kemudian menggunakan koloni counter. Yang kelima, inokulasi pada media uji biokimia. Penanaman pada media uji biokimia merupakan salah satu proses pembelajaran yang menjadi kompetensi analis kesehatan. Penanaman pada media uji biokimia ini diperlukan dalam proses identifikasi bakteri dengan cara menginterpretasikan hasil yang didapat pada media uji biokimia tersebut, sehingga analis kesehatan dapat menentukan sifat bakteri dalam menggunakan komponen kimia yang terkandung dalam media uji biokimia.
Dan selanjutnya, analis kesehatan dapat menentukan bakteri tersangka penyebab penyakit. Oke, baiklah untuk pembelajaran kita hari ini. Saya kira saya cukupkan sekian dulu ya. Kalau ada tidak ada lagi yang ditanyakan, Anda silakan menyelesaikan laporannya yang akan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk hari ini saya akhiri pertemuan kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kondisi, jaga prokes. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus sampai menyelesaikan pembelajaran ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.